Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita bahas soal lagi ya teman-teman. Nomor 1, pernyataan mana yang bukan dampak dari hilangnya atau berkurangnya fungsi indera penglihatan sehingga membatasi kemampuan tunanetra untuk A. Mengetahui di mana dia berada dan bagaimana cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. B. Meniru dan berinteraksi sosial. C. Memahami apa yang menyebabkan sesuatu terjadi. Artinya, ketunanetraan membatasi kemampuan orientasi. Atau D. Bagaimana saya bisa sampai ke tujuan tersebut. Silakan jawaban yang tepat mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Bagaimana saya bisa sampai ke tujuan tersebut. Nomor 2. Proses asimilasi data dari lingkungan yang diperoleh melalui indera-indera yang masih berfungsi seperti penciuman, pendengaran, perabaan, persepsi kinestetis, atau sisa penglihatan disebut. Ya, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, persepsi. Nah, ini ada penjelasannya ya teman-teman, yaitu proses kognitif. Nah, merupakan suatu lingkaran dari 5 proses yang dilakukan oleh seorang tunanetra ketika dia melakukan kegiatan orientasi. Kelima tahapan dalam proses kognitif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persepsi atau perception. Nah, ini proses asimilasi data dari lingkungan yang diperoleh melalui indera-indera yang masih berfungsi seperti penciuman, pendengaran, perabaan, persepsi kinestetis atau sisa penglihatan. Lalu proses yang kedua yaitu analisis, yaitu proses pengorganisasian data yang diterima ke dalam beberapa kategori berdasarkan ketetapannya, keterkaitannya, keterkenalannya, sumber, jenis, dan intensitas sensorisnya. Lalu proses kognitif yang ketiga yaitu ada seleksi, yaitu proses pemilihan data yang telah dianalisis yang dibutuhkan dalam melakukan orientasi yang dapat menggambarkan situasi lingkungan sekitar. Lalu proses kognitif yang keempat, perencanaan atau planning, yaitu proses merencanakan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan data hasil seleksi sensoris yang sangat relevan untuk menggambarkan situasi lingkungan. Lalu yang kelima, pelaksanaan atau eksekutor, proses melaksanakan hasil perencanaan dalam suatu tindakan, atau kita singkat menjadi PAS-PP ya teman-teman. P itu persepsi, A itu analisis, S itu seleksi, P yang pertama perencanaan, P yang kedua pelaksanaan. Nomor 3, nomor 3, kemampuan bergerak atau berpindah dalam suatu lingkungan disebut.
A. Proses kognitif, B. Mobilitas, C. Orientasi, D. Eksekusi. Nah, ini intinya bergerak ya teman-teman, berarti mobilitas. Jawaban yang tepat adalah B. Mobilitas. Adapun penjelasannya, mobilitas merupakan kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak atau berpindah tempat. Nah, mobilitas juga berarti kemampuan bergerak dan berpindah dalam suatu lingkungan. Karena mobilitas merupakan gerakan fisik, maka kesiapan fisik sangat menentukan keterampilan orang tunanetra dalam mobilitas. Nah, ini lebih ke fisik ya teman-teman. Jika orientasi itu lebih ke kognitif, kalau mobilitasnya itu lebih ke fisik. Jadi harus dipadukan antara kognitif dan fisik yang baik untuk siap dalam melakukan orientasi dan mobilitas yang baik. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 4, rangkaian kegiatan yang menyangkut pengembangan keterampilan orientasi dan mobilitas untuk bayi dengan hambatan penglihatan sampai anak umur menjelang 5 tahun merupakan tahap. Nah, ini pasti teman-teman sudah hafal ya, yaitu B. Praorientasi dan mobilitas. Adapun penjelasannya, tahap praorientasi dan mobilitas adalah tahap rangkaian kegiatan yang menyangkut pengembangan keterampilan orientasi dan mobilitas untuk bayi dengan hambatan penglihatan sampai anak umur menjelang 5 tahun. Lalu nomor 5, yang bukan termasuk teknik dalam keterampilan pratongkat, yaitu A. Trailing, B. Teknik melindungi diri, C. Gerakan bertujuan, atau D. Berjalan mandiri. Silakan yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang bukan, yaitu berjalan mandiri. Jawaban yang tepat adalah D. Penjelasannya, nah di sini keterampilan pratongkat itu ada 4. Yang pertama gerakan bertujuan, yang kedua trailing atau menelusuri, yang ketiga teknik melindungi diri, dan yang keempat penggunaan pratongkat. Saya singkat yaitu 4 GTTP, yaitu gerakan bertujuan, trailing, teknik melindungi diri, dan penggunaan pratongkat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.